Baik semuanya, untuk pertemuan kali ini saya akan memberikan tutorial pengenalan user interface pada software Adobe Animate 2022. Oke, jadi untuk tampilan awalnya seperti ini ya. Jadi di sini ada tombol create sama open ya. Jadi kita klik tombol create new-nya. Oke, jadi apabila kita klik tombol create new, di sini ada tampilan di karakter animation-nya. Di sini bawaannya ada standar, HD, Full HD, sama 4K ya. Jadi kita pilih yang standar aja di sini. Lalu di bagian kanannya, di sini kita bisa atur ukurannya apabila kita akan membuat ukurannya itu menjadi custom. Di sini kita bisa rubah width sama height-nya. Lalu di frame rate-nya bawaan Adobe Animate 2022 di sini frame rate-nya itu 30.00. Jadi kita bisa atur untuk frame rate-nya, bisa kita rubah sesuai keinginan kita. Lalu di platform tab-nya itu adalah ActionScript 3.0 sama HTML 5 Canvas. Jadi kita pilih yang ActionScript 3.0. Lalu di bagian atas kita ada ukuran untuk sosial. Di sini ukuran untuk sosial media ya, seperti Facebook, Twitter, YouTube. Lalu ada game, education, ad, ada untuk web, sama advance. Oke, kita kembali ke karakter animation. Kita pilih standar ya di sini. Lalu kita pilih create. Oke, jadi untuk tampilan untuk bagian tengahnya, itu yang bagian putih adalah lembar kerja ya. Jadi semua yang kita buat itu akan tampil di lembar kerja ini yang bagian putih. Jadi nanti kalau misalkan keluar dari bagian putihnya itu tidak akan tampil. Jadi diusahakan kita desainnya, kita membuatnya itu di bagian kotak putihnya. Lalu untuk bagian kiri ini ada toolbar ya, toolbar bawaan dari Adobe Animate 2022 di sini, toolbar standar ya. Lalu di bagian ini, di bagian bawah ada timeline. Untuk timeline ini di bawah dia ada tulisan layar di sini. Jadi untuk membuat animasi itu diusahakan setiap satu objek itu satu layar. Oke, misalkan kita buat contohnya di sini, kita buat oval tool ya, kita klik. Kita buat di sini. Oke, lalu apabila kita akan ganti warnanya, kita bisa klik dulu objeknya. Lalu di sini di properti ini ada tulisan fill. Jadi kita bisa rubah warnanya. Misalkan kita ganti menjadi merah. Lalu kalau misalkan ukurannya kita mau kecilin, di sini ada position and size. Kita bisa kecilinnya di sini. Misalkan kita buat 50. Lalu untuk bagian di layarnya, kalau misalkan kita akan ganti namanya, di sini tinggal kita double klik aja. Kita ganti menjadi namanya bulat. Lalu kita buat layar baru, kita klik. Lalu di sini kita buat jadi rectangle tool ya. Lalu yang untuk bagian sininya, fill color-nya,
kita bisa langsung ganti menjadi warna biru. Sini kita buat kotaknya ya. Oke, kita ganti di sini ya kotak. Lalu kita buat lagi layarnya. Kita pilih yang Polystar Tool. Lalu kita coba di sini ada fill color sama stroke color. Jadi di bagian stroke color kita kasih warnanya. Kita buat warna hitam. Untuk fill-nya kita kasih warna hijau. Jadi kita buat di sini. Oke, jadi di sini dia fill-nya berwarna hijau sama bagian stroke luarnya itu berwarna hitam. Jadi kalau misalkan kita geser objeknya, kita klik bagian tengahnya aja, kita geser, itu yang tergeser cuman bagian fill-nya aja. Untuk bagian stroke-nya itu nggak terikut. Jadi caranya di sini harus kita select semuanya. Kita select semuanya seperti ini. Jadi dia akan terselect fill sama stroke-nya. Jadi kalau kita geser fill dan stroke-nya ikut tergeser. Kalau yang tadi kita klik bagian fill-nya aja, itu tergeser cuman bagian fill aja. Oke, jadi kita hapus saja. Untuk yang layar 3 kita hapus. Sama bagian kotak juga kita hapus juga. Oke, jadi bagaimana kalau kita membuat animasinya? Di sini kita klik dulu objeknya, lalu kita klik kanan, lalu kita pilih Convert to Symbol. Jadi semua objek yang mau kita buat animasi itu harus di convert dulu menjadi simbol. Jadi di sini di simbolnya kita kasih nama dulu, bulat ya. Lalu untuk tab-nya kita di sini ada beberapa pilihan ya, ada movie clip, ada button sama grafik. Jadi yang movie clip itu untuk yang movie ya, untuk animasinya. Yang button dia khusus untuk tombol, sama grafik dia khusus untuk gambar-gambar yang ada di dalam atau di luar dari software Animate-nya. Oke, di registration itu posisinya. Jadi kita bisa tentukan posisinya itu di tengah, sudut kanan, sudut bawah. Oke, di sini ada folder, ada advance juga. Lalu kita pilih di sini tabnya, kita pilih yang movie clip ya. Lalu kita oke-kan. Jadi kalau objek yang sudah dibuat jadi simbol, di sini akan ada kotak biru ya, kotak biru tipis di bagian luarnya. Lalu di bagian library-nya di sini dia akan tertulis di sini bulat ya, karena tadi kita pas convert menjadi simbol kita kasih namanya itu bulat. Oke, lalu bagaimana caranya untuk menjalankan animasinya? Di sini di bagian bawah sini itu adalah frame-frame untuk menjalankannya nanti. Jadi kita klik di sini, kita buat di 30 ya. Kita klik kanan, kita buat insert keyframe. Oke, jadi kita udah insert keyframe di sini. Cuman ini belum bisa berjalan jadi animasinya. Jadi bagaimana untuk menjalankannya? Di sini kita klik kotak bulatnya ini, kita klik. Lalu kita klik kanan yang bagian sini. Lalu kita pilih Create Classic Twin. Oke, dia akan menjadi ada garis panah ya, seperti ini. Lalu kita klik yang frame 30 di sini. Kita geser aja objeknya ke kanan, panah di keyboard. Atau kita bisa langsung geser aja ke kanan, seperti ini.
Lalu kalau kita geser lagi ke frame 1, dia akan jalan ke frame 30 seperti ini. Kalau kita klik enter itu bisa jalan animasinya seperti ini ya. Lalu kita bisa save filenya ini. Kita klik file ya, file. Kita save as. Jadi kita buat di sini bulat ya. Oke, kita lihat di foldernya. Jadi di sini dia ada foldernya tersimpan, dia bulat ya di sini. Dia extensionnya FLA. Oke, kalau misalkan kita menjalankannya itu kita pakai Ctrl Enter, dia akan membuat flyer baru di sini. Jadi dia akan jalan animasinya di dalam flyer barunya ini. Lalu di bagian folder, dia akan otomatis membuat file baru di sini. Extensionnya itu SWF. Oke, kita close saja. Lalu bagaimana kita mau insert sebuah gambar? Kita pilih file. Jadi kita pilih import. Di sini ada dua pilihan ya. Untuk importnya ada import to stick atau import to library. Jadi kalau misalkan kita pilih yang import to stick, di sini kita pilih gambar ini. Jadi dia otomatis terbuka di lembar kerja sama dia masuk ke library di sini ya. Jadi kita hapus dulu. Oke, kita pilih yang import to library di sini. Kita pilih gambarnya. Oke, jadi dia kalau misalkan import to library, dia akan masuk ke library aja, nggak masuk ke lembar kerja. Jadi kalau misalkan kita akan masukkan ke lembar kerja, kita tinggal tarik aja gambar yang sudah kita import tadi. Seperti ini. Jadi kalau untuk gambarnya ini, kita bisa perbesar di sini. Di position and size-nya kita bisa perbesar. Atau kita pilih free transport tool, kita perbesar aja seperti ini, kita sesuaikan. Atau kita bisa dari position and size-nya kita besarkan ya, mau berapa besar yang mau, seperti ini. Oke, kita hapus saja gambarnya. Lalu untuk yang bagian keyframe-nya, kalau misalkan kita mau menambahkan keyframe-nya, kita bisa klik frame yang 30, kita tarik aja ke 40, itu juga bisa. Atau di bagian sini kita klik, kita tekan F5, itu bisa menambah tiap frame. Kalau misalkan kita tekan Shift sama F5, itu akan mengurangi frame-nya per frame ya. Dia akan mengurangi per frame. Kalau tekan F5 itu bertambah satu frame, tekan Shift 5 itu berkurang satu frame. Oke, sekian dari saya untuk pengenalan user interface Adobe Animate 2022.